Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Irawati. Saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar. Sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Karena itu, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Yang kedua, manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik juga akan mempengaruhi cepat atau lambat dan mudah atau sulitnya siswa memahami pelajaran. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan isi pembelajaran pada saat itu. Ada beberapa alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi proses dan hasil belajar siswa, yaitu yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Yang ketiga, metode mengajar akan bervariasi. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, pengertian PowerPoint interaktif. PowerPoint merupakan salah satu program dalam Microsoft Office. PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi. Microsoft Office PowerPoint merupakan program aplikasi yang dirancang secara khusus untuk menampilkan program multimedia. Program Microsoft Office PowerPoint adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data. Yang keempat, pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Saiful Ahmad, motivasi adalah perilaku psikologis yang berbentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar maupun tidak, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang, baik secara dasar maupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu hal guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam mengukur motivasi belajar, peneliti menggunakan indikator motivasi, diantaranya adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan
dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irtimatus Ada. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Pada bab ini, peneliti akan menguraikan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SDI Mambul Ulum Batu Karang Camplong. Hasil penelitian yang berupa data tes dan non-tes. Penggunaan media PowerPoint interaktif dalam pembelajaran merupakan salah satu alat untuk memudahkan siswa dalam menguasai konsep. Pada pembelajaran di siklus 1, meskipun terdapat peningkatan terhadap motivasi belajar siswa, ternyata masih nampak belum peningkatan motivasinya dalam belajar. Pengamatan yang dilakukan peneliti saat prasiklus adalah mengetahui keadaan nyata yang ada di lapangan sebelum peneliti penerapan metode yang digunakan saat penelitian apabila sudah mencapai 75% dari jumlah keseluruhan siswa dalam suatu kelas pada materi pencapaian kriteria ketuntasan minimum yaitu 70%. Maka penelitian tindakan kelas dapat dikatakan berhasil. Kriteria ketuntasan minimum, bisa disebut juga dengan KKM, adalah kriteria yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Pada siklus 1, pembelajaran menggunakan media PowerPoint interaktif terdapat peningkatan hasil belajar. Jumlah siswa yang tuntas adalah 10 anak dan yang belum tuntas adalah 12 anak. Presentase jumlah siswa yang tuntas adalah 45,45%, sedangkan yang belum tuntas 54,55%. Setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran menggunakan media PowerPoint interaktif mengalami penurunan sebesar 13,63% menjadi 54,55%. Pada siklus 2, kemampuan siswa dalam memahami konsep meningkat tajam. Siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM meningkat. Nilai rata-rata kelas juga mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang tuntas pada siklus 1 adalah 10 siswa, sedangkan jumlah siswa yang tuntas pada siklus 2 adalah 18 siswa. Jumlah siswa yang belum tuntas otomatis mengalami penurunan yakni dari 12 siswa menjadi 4 siswa. Hal tersebut dapat dilihat di tabel berikutnya. Presentase siswa yang tuntas pada siklus 1 yakni 45,45% meningkat menjadi 36,36% menjadi 81,82%. Sedangkan presentase siswa yang belum tuntas 54,55% mengalami penurunan sebanyak 36,36% menjadi 18,18%. Dapat dilihat bahwa penggunaan media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif dapat membantu siswa dalam memahami konsep sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta hasil belajar siswa. Dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang belum tuntas pada siklus 2 ini berjumlah 4 siswa dengan persentase 18,18%. Persentase ketuntasan siswa 81,82%. Telah mencapai indikator kompetensi pencapaian siswa. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiana sebagai pemateri yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai mini riset yang berjudul penerapan media PowerPoint interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN
di SDI Mambaul Ulum Batu Karang. Jadi mini riset ini dilaksanakan sebagai perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas, yakni untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada kelas 5 SDI Mambaul Ulum Batu Karang, yang mana hal ini menggunakan media PowerPoint interaktif yang berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Data yang didapatkan setelah menganalisis hasil evaluasi dan pengamatan pada pelaksanaan pembelajaran tersebut sebagai berikut. Setiap siklusnya yaitu sebagai berikut. Berdasarkan dari hasil analisis pada pembelajaran di siklus yang pertama, yaitu didapatkan data bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata kelas pada siklus pertama. Jadi sebelum melakukan siklus pertama itu melaksanakan prasiklus terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apakah motivasi belajar siswa jika tidak menggunakan media. Sehingga pada siklus pertama diketahui bahwa nilai rata-rata pada siklus pertama yaitu sebesar 73,50%. Jadi dapat dikatakan bahwa ada peningkatan daripada para siklus, yaitu dengan nilai rata-rata kelas pada prasiklus adalah 68,00%. Jadi pada siklus pertama itu mengalami kenaikan pada nilai rata-rata siswa. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan perbaikan pembelajaran belum tercapai indikator pencapaian kompetisi, yaitu sekitar 70%. Pada pembelajaran siklus pertama, sudah mengalami peningkatan jumlah ketuntasan siswa dibandingkan pada pratindakan atau prasiklus. Selanjutnya, berdasarkan hasil review pada pengamatan di siklus yang kedua, yaitu yang dilaksanakan oleh guru kegiatan atau peneliti, sudah terlihat bagus karena hal ini motivasi siswa itu sudah mulai tampak dikarenakan pada kegiatan pembelajaran guru tidak hanya fokus pada pembelajaran saja, melainkan guru juga melakukan kegiatan ice breaking seperti menyelangi dengan permainan atau nyanyi, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan dapat menghindari kejenuhan pada siswa. Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus yang kedua ini, terdapat kenaikan yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa ketika menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif ini. Pada siklus kedua ini dapat diketahui bahwa presentasi ketuntasan siswa pada siklus pertama yaitu kan awalnya 45 dan mengalami peningkatan sebanyak 36%, sehingga presentasi ketuntasan pada siklus yang kedua yaitu sebesar 81,82%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media PowerPoint interaktif pada siswa kelas 5 di SDI Mambaul Ulum Batu Karang yang telah terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran. Ini penelitian melakukannya selama 2 siklus.
sebelum melakukan siklus pertama, melakukan prasiklus. Hasil yang diperoleh pada hasil belajar atau motivasi belajar siswa pada nilai rata-ratanya, diketahui bahwa nilai yang diperoleh pada siklus yang pertama yaitu sebesar 45,45 atau 50%-nya. Jadi tidak semuanya bisa tidak semuanya dapat meningkatkan motivasi belajarnya meskipun menggunakan media PowerPoint. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pada tahap siklus kedua itu sudah ada peningkatan, yaitu dapat diperoleh sebesar 81,82% pada siklus kedua. Jadi, pembelajaran yang menggunakan PowerPoint ini juga bisa dikembangkan dan juga pada pembelajaran dengan model daring atau model luring. Jadi, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, semangat siswa itu tidak hanya menonton pada buku atau pada materi saja, melainkan harus ada media yang dapat menimbulkan motivasi belajar siswa atau dapat diselingi dengan berbagai macam permainan atau ice breaking atau bernyanyi, karena pada dasarnya siswa masih kelas SD, masih usia sekolah dasar itu lebih suka pada hal yang menarik dan tidak membosankan, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.